seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Sekian pemain dari tim Persewangi Banyuwangi. Halo, apa kabar Anda hari ini? Pojok Jatim kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah di wilayah Tapal Kuda dan sekitarnya. Dan berikut Pojok Jatim selengkapnya bersama saya, Tara. Mengawali informasi yang pertama, sejak akhir tahun 2024 hingga saat ini, kasus penyakit mulut dan kuku PMK yang menyerang sapi semakin bertambah di Kabupaten Banyuwangi. Tercatat, ada 27 kasus PMK yang menyerang sapi ternak warga. Pihak Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi bersama BPBD Banyuwangi langsung melakukan penyemprotan disinfektan pada ribuan sapi yang ada di sejumlah pasar ternak di Banyuwangi. Makin bertambahnya kasus penyakit mulut dan kuku yang menyerang ternak sapi, membuat pihak Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi langsung melakukan langkah antisipasi. Sebab sejak akhir tahun 2024 hingga hari ini, tercatat sudah ada 27 kasus PMK yang menyerang sapi-sapi milik warga. Bahkan beberapa hari terakhir, jumlahnya semakin bertambah. Untuk mengantisipasi semakin merebaknya kasus PMK ini, ribuan sapi yang ada di sejumlah pasar hewan langsung disemprot dengan cairan disinfektan. Hari ini, ratusan sapi yang ada di pasar hewan di Kecamatan Rogo Jampi disemprot cairan khusus itu. Selain disemprot cairan disinfektan, sejumlah petugas juga memeriksa kondisi mulut sapi-sapi yang akan dijual tersebut. Sampai hari ini data kami real time kita ada 26 kasus terhitung mulai akhir Desember sampai tanggal 7 hari ini. Jadi ada 26 kasus. Dan kemarin tadi malam sudah tambah, pagi ini ada tambah 2 kasus pagi ini. Pagi ini ya. Dan sudah ada sekitar 10 ekor yang dilaporkan teman-teman yang di awal-awal itu karena peternaknya intens, harus dipinggirkan, harus diobati, harus dibeginikan dan sebagainya. Alhamdulillah bisa tertangani. Yang 15 lainnya masih dalam proses penanganan dan isolasi. Mulai hari ini di seluruh pasar hewan nanti akan kita lakukan disinfeksi bersama teman-teman BPBD. Hari ini, terus hari Jumat besok ada di Glenmore, hari Minggu ada di Sorjo, Senin ada di Pasar Gelaga. Nah, ini terus kita lakukan rutin selain di beberapa peternak yang sudah farm besar, yang punya di atas kapasitas 20, mereka kita post untuk melakukan mandi, juga teman-teman memberikan support pada mereka. Dibantu ya, didampingi nanti ya? Didampingi teman-teman di lapangan. Lantaran cepat tertangani dari 27 kasus PMK yang terungkap di Banyuwangi, 10 diantaranya sudah sembuh, sedangkan sisanya masih di karantina.
dan dalam masa perawatan agar tidak menular pada ternak lainnya. Bahkan selain menyasar sejumlah kandang sapi, penyemprotan disinfektan ini dilakukan setiap hari di sejumlah pasar hewan yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Andoko Kusumo, CTV. Diduga terjatuh saat memanjat sebuah pohon kelapa, seorang warga ditemukan tewas tergeletak di tengah kebun di Desa Kedayunan, Banyuwangi, Jawa Timur pada Selasa malam. Jasad korban ditemukan setelah pihak keluarga mencarinya karena korban tak kunjung pulang dari kebun meski waktu sudah malam. Dari hasil penyidikan polisi, ditemukan adanya luka lebam di kepala yang diduga akibat benturan pasca terjatuh dari atas pohon kelapa setinggi 10 meter. Seorang buruh kebun ditemukan tewas usai terjatuh dari pohon kelapa di Desa Kedayunan, Kecamatan Kabat, Banyuwangi pada Selasa malam. Korban terjatuh dari atas pohon kelapa setinggi 10 meter tanpa satu orang pun yang mengetahuinya. Kapolsek Kabat AKP Kusmin yang tiba di lokasi temuan korban menjelaskan, korban diketahui bernama Mahuni, seorang kakek berusia 63 tahun warga Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Banyuwangi. Guna proses penyelidikan, jasad korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Belambangan. Dari hasil pemeriksaan tim medis, ditemukan adanya luka lebam di kepala korban. Luka tersebut bukanlah luka akibat tindakan kekerasan, namun diduga akibat benturan keras pasca korban terjatuh dari atas pohon kelapa. Korban ditemukan setelah pihak keluarga mencarinya karena korban tak kunjung pulang dari kebun meski waktu sudah malam. Keponakan korban yang ikut mencari korban awalnya menemukan sepeda kayu milik korban tak jauh dari kebun. Setelah beberapa langkah dicari, korban akhirnya ditemukan dalam posisi tertelungkup di bawah pohon kelapa. Pihak keluarga yang tiba di ruang instalasi kamar jenazah RSUD Belambangan menangis histeris setelah mengetahui korban yang berpamitan pergi ke kebun sejak Selasa pagi itu ditemukan meninggal dunia secara tragis. Dari cek TKP diketahui bahwa benar terjatuh dari pohon kelapa mungkin saat manjat kelapa. Kemudian memang beliau ini tiap pagi keluar rumah untuk bekerja sebagai buruh serabutan yang ada di Dusun Secawan, Desa Dadapan, Kecamatan Kabat. Beliau sendiri bertempat tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Dadapan, Kecamatan Kabat. Selanjutnya kita laksanakan olah TKP, kemudian kita evakuasi bersama tim ambulan relawan Banyuwangi untuk dilaksanakan pemeriksaan lanjutan di Rumah Sakit Umum Daerah Banyuwangi. Kemudian didapatkan bahwa benar luka-luka yang ada di muka korban adalah akibat dari terjatuh dari pohon kelapa. Karena keluarga menolak untuk dilakukan proses autopsi, jenazah korban langsung diserahkan kembali ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Keluarga pun menerima kepergian korban sebagai takdir. Kuat dugaan korban terjatuh akibat terpleset saat memanjat batang pohon kelapa yang licin pasca diguyur hujan. Andoko Kusumo, CTV. Assalamualaikum. Kabar teh. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. ART-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang rakun. Rakun lah. Gak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa itu namanya rakun. Iya. Gak bisa melihat itu sih. Ah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame?
Kok malah celomet Amian. Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, si. Sebelah sini. Rip, Ya, saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. maksudnya Kok nggak hijau? ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu rabun ayam. Kalau ayam saja nggak rabun, Rip, malu saya sama ayam. Ya udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS, Rip. BPJS Pak RT. Oh gini. Maksud saya nggak lengkap baru ngurus. Saya punya kenalan orang spesialis itu. Tabib Mr. Akbar Khan. Pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi. Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Rasa mau operasi zebra. Udah tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak RT. Bukan udah sembuh. Tadi udah pernah ngobrol itu. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datanya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Ya. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tabib Mr. Akbar Khan gimana? luar biasa. Langsung melihat saya jelas, saya bisa ngaji, Nah, bisa lihat kitab kuning lagi. nggak ada operasi kan? Nggak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. La. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili khabat hai bakat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu ta'ala bakwan hai orang meritus tu mubarak talegi. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalalahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 Sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Mana Tara?
akan segera berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari, daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun pemirsa, kawanan pencuri buah jeruk yang hendak menjual hasil curiannya ditangkap basah oleh para petani di Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi pada Rabu siang. Dari tangan pelaku didapati barang bukti ratusan kilo buah jeruk, bahkan pelaku yang sempat berkelit nyaris dimasa warga. Saat ini berada di Yosomulyo di Selatan. Beginilah saat Dandi Januari, 27 tahun warga Dusun Glowong, Desa Wiringin-Agung, Kecamatan Gambiran, dan Ahmad Diki Saruri, 23 tahun warga Dusun Parijata Kulon, Kecamatan Strono, dievakuasi pihak kepolisian dari bulan-bulanan masa setelah ditangkap basah akan menjual buah jeruk hasil curiannya di Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi. Awal kecurigaan berawal dari salah satu petani, Sigit Darmawan, saat datang ke kebun buah jeruknya. Melihat pagar kebunnya sudah dalam keadaan berlubang, ia pun menghubungi petani lain yaitu Ferry Firdaus dan Suliono yang kebetulan kebunnya bersebelahan dengan mengalami hal yang sama. Karena geram, ketiga petani kemudian mendatangi sebuah pengepul buah jeruk, namun hasilnya nihil. Saat dalam proses pencarian, salah satu petani mendapat kabar bahwa di salah satu halaman warga di bawah pohon rambutan ada tumpukan karung yang berisi buah jeruk. Karena tidak ingin pencuri ini lepas, para petani mengawasi tumpukan karung buah jeruk dari kejauhan. Dalam pengawasan tersebut, dua pelaku ini tiba-tiba datang untuk mengambil tumpukan jeruk dan hendak dijual. Saat itulah kedua pelaku dibekuk petani yang dibantu warga. Saat diamankan, para pelaku sempat berkelit dan tidak mengakui perbuatannya. Namun karena geram, warga pun sempat memukuli para pelaku. Beruntungnya kedua pelaku ini dapat selamat dengan kedatangan aparat kepolisian yang sedang melakukan patroli di wilayah tersebut. Coba diceritakan seperti apa sampai bisa menangkap pelaku itu sendiri, seperti apa? Soalnya pagi kan saya ke sawah. Saya lihat kan kok ada lubang di pagernya. Terus saya ketemu Pak Usul. Sama Pak Usul saya pulang, terus diajak ngecek di tempat yang biasa dia jual jeruk. Terus kita ke sana, kita nunggu di sana. Akhirnya anaknya datang, saya tunggu. Terus kita sama warga nangkep bareng. Untuk sama sendiri Pak, sebagai petani ini apa sudah cukup sering Pak kehilangan? Sering Pak, saya sudah 2 kali ini kehilangan. Ya. Dengan dugaan pelaku yang sama ya? Dugaannya sama. Yang pertama kehilangan berapa Pak? Ya, kalau pertama nggak banyak, sedikit. Cuman yang terakhir ini agak banyak. Berapa kintal? Sekitar 60 kilo lebih lah sekarang. Kedua pelaku yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dari kepungan massa ini akhirnya diamankan di Polsek Gambiran untuk dilakukan penyidikan serta mengungkap motif para pelaku dalam melakukan aksi pencurian buah jeruk tersebut. Dani Eka, JTV. Pemirsa, drama derby grup A Liga 4 Jatim antara Banyuwangi Putra melawan Persewangi Banyuwangi yang digelar di Stadion Diponegoro pada Rabu siang berakhir imbang dengan hasil 1-1. Peluang kedua tim untuk lolos ke putaran selanjutnya masih sama-sama terbuka. Pertandingan panas berjuluk derby Blambangan antara Persewangi Banyuwangi dan Banyuwangi Putra berlangsung dramatis.
Duel sengit kedua tim yang digelar di Stadion Diponegoro pada Rabu, laga derby Banyuwangi itu berlangsung sengit sejak babak pertama. Dan si pemain tergolong tinggi. Bahkan saling serang terjadi hingga kedua tim saling menghasilkan peluang-peluang apik. Namun sayang, tak ada satupun gol tercipta hingga turun minum. Kesengitan di lapangan berlanjut pada babak kedua. Baik Banyuwangi Putra maupun Persewangi bermain lebih terbuka dan saling menyerang. Hasilnya, Banyuwangi Putra berhasil unggul pada menit ke-66 lewat sundulan Ego Aji. Namun selang 10 menit kemudian, Persewangi menyamakan kedudukan melalui tendangan keras kaki kiri Anis Mujono dan skor 1-1 bertahan hingga wasit meniup peluit panjang. Sepertinya kedua tim merasa puas dengan hasil tersebut. Selain berbagi poin, kedua tim juga sama-sama mengantongi total 4 poin. Bahkan hasil tersebut membuat keduanya menduduki peringkat atas klasemen grup A. Pelatih Persewangi Alexander Saunulu mengakui timnya sempat terbawa irama lawan pada babak pertama. Hal tersebut membuat tim bermain kurang leluasa. Meski demikian, Saunulu merasa puas dengan hasil imbang. Dan menurutnya hasil pertandingan ini menjadi pelajaran untuk menyongsong pertandingan terakhir pada babak penyisihan grup. Pelatih Banyuwangi Putra Iswa Yudi juga puas dengan hasil imbang melawan Persewangi. Menurutnya Persewangi unggul dalam hal persiapan dan materi pemain. Dan laga terakhir penyisihan grup A, Persewangi Banyuwangi akan bertemu dengan Persebo Muda Bondowoso. Sementara Banyuwangi Putra bakal berhadapan dengan PSSS Situbondo. Laga terakhir tersebut akan menentukan dua tim bakal mendapat tiket untuk lolos ke babak putaran lanjutan Liga 4 Jatim. Antara Kusumo, CTV. Dua pelaku pencurian buah jeruk yang berhasil diamankan pemilik kebun ternyata hasil pemeriksaan polisi kerap kali melakukan hal yang sama dengan dalih untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Akibat dari perbuatannya tersebut, para pelaku kini harus merasakan rumah tahanan Polsek Gambiran. Dua pelaku Dandi Januari, 27 tahun warga Dusun Glowong, Desa Wiringin Agung, Kecamatan Gambiran, dan Ahmad Diki Saruri, 23 tahun warga Dusun Parijata Kulon, Kecamatan Srono. Dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian, ternyata sudah kerap kali melakukan aksinya di tempat yang sama dengan motif untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kapolsek Gambiran AKP Badrodin Hidayat mengatakan, pelaku yang diamankan para petani di Desa Yosomulyo tersebut ternyata kerap kali melakukan aksi pencurian di Dusun Glowong, Desa Wiringin Agung, Kecamatan Gambiran. Namun setelah melakukan pencurian, mereka membawa hasil curiannya ke desa sebelah, yakni Desa Yosomulyo. Dari tangan pelaku, pihak kepolisian mengamankan barang bukti ratusan kilogram buah jeruk dan juga didapati 8 kilogram buah alpukat. Selain itu juga mengamankan 2 kendaraan Honda CBR dan Honda Vario yang digunakan para pelaku untuk melakukan aksi pencurian. Menurut keterangan daripada pelaku, jadi pelaku ini pengakuan awal telah melakukan sebanyak 5 kali. Telah melakukan sebanyak 5 kali di tempat-tempat yang berbeda. Jadi pelaku ini sebenarnya adalah pekerjaannya adalah buruh harian lepas, namun setiap hari tidak bisa mencukupi untuk hidupnya, kebutuhan hidupnya, sehingga hasil dari pencurian sebelumnya itu oleh yang bersangkutan, oleh pelaku digunakan untuk mencukupi hidupnya, dan juga ada yang diberikan kepada orang tuanya yang notabene orang tuanya juga adalah buruh harian lepas. Pelaku 2 orang, kedua-duanya sama. Mereka melakukan di 3 kebun yang berbeda pemiliknya. Jadi lokasinya berbeda, melakukan secara beruntun dari 1 kebun sampai ke kebun yang ketiga. Kalau di total semuanya, itu kalau diuangkan, kira-kira harganya adalah sekitar 1.200.000. Dari Eka, CTV. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur.
Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. Sertifikat atau piagam, 3. Fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik dan kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi. Usahakan diri dan kesehatan Anda baik-baiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari, daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat.
Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Nasib memprihatinkan dialami seorang pria warga Kelurahan Sukabumi, Kota Probolinggo. Dalam kondisi sakit, pria berusia 44 tahun tersebut tinggal di gubuk reot berukuran hanya 1,5 meter x 2,5 meter. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hanya mengandalkan kakaknya sebagai pemulung dan pemberian tetangga sekitar. Di gubuk reot inilah beberapa tahun terakhir Rudi Hartono, 44 tahun warga Jalan Wijaya Kusuma, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo tinggal. Gubuk kecil tersebut kondisinya sangat memprihatinkan. Selain hanya berukuran 1,5 x 2,5 meter, pintu hanya terpasang kelambu usang. Tempat tidur yang dipakai terbuat dari kayu, sedangkan lantainya hanya beralasan tanah. Yang terlebih memprihatinkan lagi, gubuk tersebut diapit 2 kandang ayam. Bisa dibayangkan, selain bau menyengat, gubuk tersebut tidak baik buat kesehatan. Belum lagi, karena susah berjalan, Rudi terpaksa melakukan buang air kecil di sebuah ember yang ditempatkan di depan pintu. Dalam kondisi sakit, Rudi Hartono selama ini tinggal bersama kakak yang berprofesi sebagai pemulung dan adiknya dalam kondisi depresi. Hanya saja Rudi ditempatkan di gubuk tidak layak di samping rumah. Meski dalam kondisi depresi, sang adik mampu memasak untuk makan sehari-hari Rudi, sementara beras hasil dari pemberian warga. Pak, Bapak sudah berapa lama sakit? Sekitar 2 tahun lebih. Sakit apa ini Bapak? Ya kayaknya ya sakit di dalam tubuh itu. Nggak bisa apa aja Bapak? Ya. Jalan? Bisa. Dikit-dikit. Iya. Ini tinggal di sini enak enggak ini? Iya. Pinginnya. Sudah pernah diperiksakan ke dokter atau dari dinas ke sini Pak? Sudah didatangi? Datangi dokter. Oh sudah. Dikasih apa? Dikasih obat atau dikasih obat? Ya, kasih obat. Kalau dulu sudah dikasih apa? Sudah pernah dapat bantuan enggak dulu? Belum. Baru sekarang ini ya. Ya. Pinginnya apa Pak? Pinginnya Bapak? Ya. Tinggal yang layak atau gimana? Sembuh atau gimana? Ya. Atau sembuh? Ya, sembuh. Diobati ya, ada pengobatan ya. Kalau Bapak buang air. Setelah ramai pemberitaan media, pemerintah daerah Kota Probolinggo meninjau langsung kondisi Rudi dan gubuk yang ditempati. Kalau kondisi sakitnya kurang lebih 2 tahunan. Itu. Cuman waktu pas penanganan dari pihak pemerintah, dari kelurahan, dari dinas sosial, dari puskesmas, mulai kemarin sudah ditangani, sudah dikunjungi sama Pak Lurah, sama dinas sosial, sama pihak puskesmas, sudah diperiksa posisinya, terus sudah dikasih obat gitu tadi kemarin. Saya kurang tahu ya, soalnya mungkin dari pihak keluarga ini kan mungkin waktu direhab, ini direhab rumahnya sama adiknya, sama saudaranya yang sakit.
Terus ya jadi ngasih tempat buat yang sakit lah sementara mungkin dulunya. Sudah direhab, habis itu ditinggal lah sama saudaranya kerja di luar kota. Sampai hari ini tidak ada komunikasi. Itu. Berarti rumahnya kosong ya? Ini adiknya yang ragil di sini juga, sama kakaknya. Tidak tahu yang nomor berapa itu, kakaknya nomor 2 atau nomor 3 itu. Kerjanya di cari rongsokan di tempat sampah. Warga berharap pemerintah segera turun tangan, baik pengobatan hingga membangun gubuk layak huni. Farid Fahevi, CTV. Harga cabai rawit di Pasar Baru Lumajang tembus Rp120.000 per kilogramnya. Kondisi tersebut diduga dipengaruhi kondisi curah hujan yang menyebabkan stok cabai menipis. Kenaikan harga cabai rawit secara signifikan terjadi di Pasar Induk, Pasar Baru di Kelurahan Tampok Kersan, Lumajang. Harga cabai khususnya cabai rawit melambung 2 kali lipat dari harga normal. Harga cabai rawit merah tembus Rp120.000 tiap kilogramnya, naik lebih dari 100%. Di mana normalnya harga cabai rawit merah hanya kisaran Rp45.000 saja. Kenaikan tersebut dimulai sejak menjelang tahun baru dan terus merangkak hingga saat ini. Kondisi itu diduga dipengaruhi faktor cuaca. Saat kondisi hujan banyak, cabai membusuk sehingga stoknya menipis. Berapa kilo? 1 kilo kalau yang ori 120, kalau yang biasa 100-an. Itu sejak kapan harga segitu? Sebelum tahun baru. Oh, berarti naiknya dikit-dikit. Tapi sekarang lagi melonjaknya. Kalau lagi normalnya mahal. harganya berapa? Apa? Normalnya harganya berapa? Sekitar 40, 50 segitu kan. Artinya naiknya udah 2 kali lipat ya sekarang? Bukan 2 kali lipatnya, udah lebih. Kalau pembelinya gimana Bu? Biasanya kalau lagi murah maunya beli banyak. Kalau sekarang 1 on, seperempat. Jadi tambah mengurangi. Biasanya ada dicampuri Mas. Kalau cabenya sendiri, stoknya gimana? Terbatas. Iya. Susah nyarinya karena faktor cuaca. Yang paling utama cuaca. Hujan terus, banyak yang gagal panen. Terus dari luar kota lebih cenderung membutuhkan. Banyak yang membutuhkan. Kalau kualitas cabenya sendiri sekarang gimana? Bagus Mas, tetap bagus. Stoknya Rawat. banyak juga ya? Stoknya? Stoknya ya lebih mengurangi. Tapi kalau yang membeli dari 1 kilo bisa setengah dirubah gitu. Kurang beli. Kondisi ini dikeluhkan warga, pasalnya cabai menjadi salah satu komoditi utama yang dikonsumsi sebagai bumbu masakan. Warga pun kini mengurangi pembelian cabai guna meminimalisir besarnya pengeluaran. Pak, ini menyiasati harga cabai rawit yang mahal gimana ini Pak? Nah, biasanya saya beli 2 kilo, sekarang bisa 1 kilo gitu. Dikurangi Pak ya? Dikurangi. Selaku pembeli Pak, ini dengan harganya cabai rawit gimana Pak? Ya agak repot kan, larang mahalan. Sementara itu, selain harga cabai rawit merah, sejumlah cabai lainnya harganya juga ikut melambung. Cabai merah besar kini menyentuh Rp50.000 tiap kilogramnya. Cabai rawit hijau Rp60.000 tiap kilogramnya. Yonggi Nugroho, CTV. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif
mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu, dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan, bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat, karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP, supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Assalamualaikum. Kabar teh. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang rakun. Rakun lah, nggak bisa itu loh, nggak jelas itu. Masa? Itu namanya rakun. Iya. Kan nggak bisa melihat itu sih. Nah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan Pak. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelomet ame-ame? Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya teh. Oh, saya. Teh, sebelah sini. Rip, ya saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. Maksudnya? Kok nggak hijau? Ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu kebun ayam. Kalau ayam saja nggak rapi, Rip, malu saya sama ayam. Ya udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS. BPJS Pak RT. BPJS kok sini? Saya nggak lengkap mengurus. Saya punya kenalan orang spesialis itu, Tabib Mr. Akbar Han, pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi? Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Kita sama operasi zebra.
Tidak tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan Sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak RT. Bukan udah sembuh. Ini tidak pernah ngobrol itu. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datonya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tabib Mr. Akbar Khan gimana? Luar biasa. Melihat saya jelas, saya bisa ngaji, bisa lihat kitab kuning lagi. Nggak ada operasi kan? Nggak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili habat hai bahat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu wa ta'ala bakwan hai orang meritus tu mubarak talege. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalallahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. Tak pemirsa, pejabat Gubernur Jawa Timur melepas uji coba penyaluran program makan bergizi gratis di Jember. 12.600 paket makanan bergizi didistribusikan ke sejumlah sekolah. Penyaluran simulasi program makan bergizi gratis di Jember ini dilepas langsung oleh pejabat Gubernur Jawa Timur, Adi Karyono, di City Forest, Kecamatan Sumbersari, Jember pada Rabu siang. Setelah mengisi sambutan, PJ Gubernur melakukan tradisi pecah sekaligus sebagai simbolis pelepasan armada penyaluran simulasi program makan bergizi gratis. Tak kurang dari 12.600 paket makanan bergizi didistribusikan ke sejumlah sekolah di Kabupaten Jember, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah tingkat akhir. Adi Karyono mengaku pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung penuh program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Ia bahkan mengaku Pemprov Jatim telah menyiapkan anggaran khusus di tahun 2025 yang dialokasikan untuk mendukung program tersebut. Namun Pemprov masih menunggu keputusan alokasi tersebut digunakan untuk menambah target atau untuk peralatan pendukung. Bahagia karena kita bisa membuktikan bagaimana semua elemen bisa bersatu untuk mendukung program nasional yaitu makan bergizi gratis atau MBG yang memang kita akan dukung habis-habisan. Ini suatu bukti bahwa
masyarakat Jawa Timur dengan seluruh komponennya melalui gerakan pramuka, kemudian sinergi dengan TNI, Polri, dan mitra-mitranya termasuk perguruan tinggi tadi UNESA ya. Kita mencoba untuk mensimulasikan bagaimana memasak dengan cepat dengan jumlah yang banyak, kemudian juga dengan pemeriksaan yang cukup teliti bagaimana kandungan gizi dan juga kesehatannya, kemudian menata makanan tersebut, dan akhirnya kita melakukan manajemen untuk mendeliver kepada sekolah-sekolah yang dituju, tentu dengan timeline yang harus tepat, yaitu ketika jam istirahat. Hasil dari uji coba di Jember ini akan dievaluasi dan diberlakukan kembali ketika anggaran sudah turun. Lutfi Kurahman, CTV. Diduga gegara sertifikat tanah akan dijaminkan ke bank, seorang warga ngamuk di kantor desa Jati Banteng, Kabupaten Situbondo. Selain merusak fasilitas kantor, Kades dan seorang perangkat desa menjadi korban pemukulan kursi plastik. Sebelum diamankan polisi, pemilik sertifikat tanah mengamuk sambil menggenggam sebilah celurit. Niat mengambil sertifikat, Nanang residivis kasus pencurian meluapkan emosinya di kantor desa Jati Banteng, Kecamatan Jati Banteng pada Senin siang. Tayangan video amatir dan CCTV kantor desa ulah pria berusia 50 tahun ini pun viral di media sosial. Polisi berupaya mengendalikan suasana saat Nanang berdiri di pagar sambil mengancam dengan mengacukan sebilah celurit. Usut punya usut, pria ini ngamuk dipicu petugas survei dari pihak bank datang ke rumahnya. Selain merusak fasilitas kantor, Nanang tampak memukulkan sebuah kursi plastik ke Kades Musawir dan seorang perangkat desa motif kesal lantaran Kades Musawir diduga hendak menjaminkan sertifikat tanah milik Nanang ke pihak bank. Rakyatnya Pak Titi pinjam sertifikat oleh Pak Titi. Nah, ternyata pihak penagih itu nagihnya kepada yang ngamuk-ngamuk itu. Akhirnya timbul emosi, datangi ke kantor desa. Dan sampai saat ini itu dari Polsek Jati Banteng sudah ditangani, dilakukan identifikasi dan klarifikasi. Selanjutnya konfirmasi dengan pihak korban sama Pak Titi, gimana tindak lanjutnya, karena sampai saat ini belum ada laporan. Tetapi dari pihak kepolisian tetap melakukan tindakan kepolisian, yaitu interogasi dari aparat desa. Ada korban? Sementara korban tidak ada, makanya tidak ada melaporkan. Hanya ngamuk menggunakan memukul kursi sesuai dengan apa yang dilihat di CCTV. Meski dihadang polisi, aksi Nanang mengamuk di kantor desa Jati Banteng berhasil kabur. Antisipasi kejadian serupa, polisi berupaya akan memediasi kedua belah pihak. Andi Nurkolis, CTV. Itulah serangkaian berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Saya Tara dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi Pojok Jatim berikutnya. Dan pemirsa, penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2025-2026 di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur disambut antusias oleh ratusan calon peserta didik baru.
Hal ini terbukti setelah dibuka sejak tanggal 16 Desember 2024 hingga Senin 6 Januari 2025 kemarin. Sudah ada 314 calon siswa didik yang telah mendaftar. Tak hanya dari Kabupaten Banyuwangi dan Provinsi Jawa Timur, bahkan mereka datang dari berbagai provinsi yang tersebar seluruh wilayah Indonesia. Animo calon peserta didik untuk bergabung ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur tercatat pada setiap tahunnya terus-menerus mengalami peningkatan. Hal ini lantaran sekolah tersebut banyak mencetak lulusan yang sukses dan banyak yang terbukti lolos ke Akpol, Akmil, IPDN, dan Bintara. Bahkan juga banyak yang keterima di perguruan tinggi negeri ternama. Berdasarkan data di monitoring kami PPDB 2025-2026 Taruna Bayangkara Jawa Timur, tercatat ada 304 pendaftar sampai hari ini. Penutupan sesuai dengan edaran yang kami publish sebagaimana ditetapkan pula oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Taruna yang menyelenggarakan PPDB ini di Jawa Timur akan ditutup gelombang pertama atau gelombang 1. Artinya tahap 1 ini adalah pada tanggal 15 Januari. Hasilnya yang memenuhi syarat akan diumumkan pada tanggal 17 Januari 2025. Kuota yang kita terima sesuai dengan kapasitas kita di asrama dormitory, daya tampung kita 250 taruna yang terbagi menjadi 7 kelas. Alhamdulillah animo masyarakat meningkat sekali sesuai dengan keinginan mereka yang dari awal memang kepingin anaknya masuk menjadi anggota TNI atau Polri, kebanyakan Polri. Dan beberapa di antara mereka juga ingin masuk di sekolah kedinasan, baik itu kedinasan sipil, sebagaimana yang sudah banyak diterima yaitu di IPDN, kemudian di berbagai kampus kedinasan, cukup tinggi animo mereka. Pesan kami kepada seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke, khususnya anak-anakku yang ada di Jawa Timur, yang saat ini kelas 9, baik yang ada di SMP, negeri maupun swasta, dan yang sederajat MTS, ayo segera daftar. Waktu tinggal kurang sekitar 9 hari lagi. Tanggal 15 Januari pukul 23.59 kita nyatakan ditutup dan close bagi aplikasi PPDB Taruna Bayangkara Jawa Timur. Sementara itu pendaftaran PPDB di tahap 1 ini akan berakhir pada 15 Januari 2025 mendatang. Dan untuk pengumumannya akan digelar pada tanggal 17 Januari 2025. Selain membuka tahap pertama, Sepadatara juga memberi kesempatan membuka gelombang kedua yang rencana bakal dibuka mulai tanggal 20 hingga 25 Januari 2025. Diprediksi, hingga akhir pendaftaran dibuka nanti, calon peserta didik baru yang berminat mendaftar bakal terus membludak. Sedangkan untuk kuota yang diterima sekitar 250 peserta yang terbagi di 7 kelas. Sekedar informasi, SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara Jawa Timur merupakan sekolah terbaik yang menerapkan pendidikan boarding school, siap mewujudkan sekolah Taruna Bayangkara yang unggul, berkarakter Pancasila, berprestasi, berdaya saing global, berwawasan lingkungan, berbudaya kreatif, inovatif, yang berlandaskan iman dan takwa. John Iskandar, JTV.